mistake. Pasca runtuhnya rezim Gaddafi, negara Libya justru semakin tak terkendali. Keadaan sangat kacau di mana para kelompok milisi memperebutkan gudang-gudang senjata peninggalan Gaddafi. Sehingga hal itu memancing terjadinya perang saudara dan maraknya kekerasan. Benghazi pun dinobatkan sebagai wilayah paling berbahaya di dunia. Banyaknya senjata rezim Gaddafi yang jatuh ke pihak milisi memaksa CIA bekerja keras untuk mengawasi dan melacak sebelum tersebar ke pasar gelap internasional. Di balik semerawut keributan yang tengah panas di negara Libya, di luar sana pada tanggal 1 Juli 2012, seseorang mengupload video trailer di kanal YouTube yang berjudul The Real of Life Muhammad. Film tersebut disutradarai oleh Nakaula Besli Nakaula, di mana dari film ini akhirnya memicu kemarahan umat muslim di dunia. Bagaimana tidak, rupanya dari film tersebut ditujukan untuk menghina Islam dan diketahui sang sutradara adalah orang yang fobia Islam. Karena film itu, umat muslim di dunia termasuk negara Libya tidak terima dan berunjuk rasa di kedubes Amrik di Libya. Mereka menuntut agar pihak Amerika segera memblokir film dan mengadili sutradara dan orang-orang yang terkait di dalamnya. Alih-alih mengiyakan masyarakat Libya yang tengah panas dengan konflik, dubes Amrik yaitu Christopher Stephen malah menunda-nunda dan seperti tidak menanggapi serius masalah tersebut. Masyarakat Libya yang tengah dilanda pecah belah pasca rejim Gaddafi pun kini semakin memanas tatkala dubes Amrik seperti leha-leha atau tidak serius dalam memenuhi keinginan masyarakat Libya, hingga akhirnya masyarakat Libya pun marah-marahnya dan berencana akan menghancurkan markas kedubes Amrik, bahkan akan membunuh semua orang yang ada di sana. Akibatnya semua kedutaan asing ditutup kecuali pos diplomatik Amerika Serikat dan markas rahasia CIA. Demi melancarkan kegiatan CIA di Benghazi, CIA menyewa 6 agen mantan elit militer untuk melindungi dan mengamankan markas mereka. Dan inilah dia 13 jam. Di awal film kita diperkenalkan dengan mantan pasukan US Navy SEAL bernama Jack Silva akhirnya tiba di Benghazi. Tidak seperti kebanyakan bandara pada umumnya, penjagaan di sana begitu ketat. Dan hal itu terlihat ketika sekelompok pasukan bersenjata selalu waspada terhadap kedatangan para penumpang. Di sana Jack pun sangat berhati-hati dalam bergerak karena tak ingin satupun dari mereka mencurigainya. Di sisi lain, Tyrone yang merupakan pemimpin JRS dan teman pribadi Jack bergegas menjemputnya. Jack terpaksa berangkat ke Benghazi demi memenuhi kebutuhan keluarganya yang sedang sulit. Ia tak punya pilihan lain selain kembali mengangkat senjata. Namun perjalanan menuju markas tidak semulus yang diperkirakan, mengingat Benghazi merupakan wilayah yang sangat berbahaya. Di mana laju kendaraan mereka terpaksa terhenti karena keributan yang sedang terjadi. Kini mereka terjebak di antara sekelompok pemberontak bersenjata. Merasa terdesak, Ron segera menghubungi markas guna meminta bantuan. Namun sialnya mereka tak merespon seperti halnya ancaman serius. Keterbatasan personil di markas CIA menyebabkan dukungan pasukan tak dapat dikerahkan. Ucapan itu kembali ditegaskan oleh Bob, sang kepala CIA di Benghazi. Di sana Ron pun akhirnya mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi para pemberontak. Ia lalu mencoba menunjukkan visa Libya resmi yang dikeluarkan dari pemerintahan. Namun pemimpin mereka menolak seruan tersebut, bahkan bersikeras meminta Jack dan Ron keluar dari kendaraan. Tapi ternyata kedua orang itu enggan melakukannya hingga akhirnya seketika situasi menjadi mencekam. Karena terdesak, Ron justru membalikan ancaman kepada pemimpin pemberontak itu.
Ia mengatakan bahwa di atas mereka terdapat drone yang mengawasi gerak-gerik dan mengenali wajahnya. Sehingga jika terjadi sesuatu pada mereka berdua, pihak Amerika tak akan tinggal diam dan melenyapkan seluruh keluarga mereka. Khawatir dan yakin akan ancaman tersebut, pemimpin pemberontak itu terpaksa membiarkan Jack dan Ron pergi. Selang beberapa waktu kemudian, kedua orang itu akhirnya tiba di markas CIA Benghazi atau dikenal sebagai Annex, sekaligus menjadi markas tim GRS. Di sana Ron sempat berdebat dengan Bob karena tak mengizinkan timnya memberi bantuan saat mereka terjebak di antara para pemberontak. Tapi ia beralasan jika ia tak ingin menimbulkan lebih banyak masalah karena kedatangan mereka adalah tamu di negara ini. Terutama Bob adalah pribadi yang cukup keras dan memperlakukan GRS hanya sebagai alat yang harus diam dan patuh. Lagi pula ia adalah kepala CIA, sebaliknya tim GRS bukanlah apa-apa melainkan mantan prajurit yang disewa untuk mengamankan kegiatan mereka. Ron kemudian mengenalkan Jack dengan 5 anggota timnya, diantaranya ada Tig, Oz, Tanto, dan Bun, termasuk menjelaskan tugas maupun tanggung jawab masing-masing personil. Tig yang merupakan personil paling lama di Benghazi berinisiatif mengenalkan markas ini kepada Jack. Di sana ia membawa Jack ke setiap sudut bangunan dan memandu ke ruangan miliknya. Hingga di suatu momen Jack tiba-tiba teringat akan keluarganya dan kedua putri kecilnya. Setelah perkenalan yang cukup singkat, Jack akhirnya mendapat tugas pertamanya di Benghazi. Kali ini 6 personil GRS berperan sebagai negosiator dari agen ExxonMobil yang ingin menjalin kontrak dengan pengusaha kaya asal Libya. Mereka membagi tugas sedemikian rupa demi menyamarkan identitas. Ron yang sedang berada di dalam mobil tak lama kemudian menyadari gerak-gerik mencurigakan dari orang yang tadi kenal yang mengintai mereka. Sadar akan hal itu, Ron beranjak mengingatkan Jack untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Di sana ia menarik paksa kedua agen dan menyudahi pertemuan mereka. Namun tampaknya tak berakhir sampai di situ. Sebuah mobil tiba-tiba membuntuti dan mengejar mereka. Di sini pun aksi adu kecepatan tak terhindarkan. Berbagai upaya telah Ron lakukan hingga akhirnya mobil pan tersebut menabrak sebuah alat berat yang terparkir. 5 minggu kemudian di kota Tripoli, rekan mereka yang bernama Doherty menginstruksikan bahwa tim GRS mendapat tugas khusus untuk mengawal dan melindungi duta besar Amerika Serikat. Ia akan datang pada Senin pagi dari Tripoli menuju pos diplomatik yang ada di Benghazi. 1 hari sebelum kedatangannya, tepatnya pada hari Minggu, di sana personil GRS bermaksud meninjau lokasi pos diplomatik tersebut. Setibanya di sana, tim GRS langsung disambut oleh beberapa agen keamanan diplomatik yang dipimpin oleh Scott dan Uben. Scott kemudian mengajak mereka berkeliling dan mengenalkan sistem pertahanan yang mereka miliki, termasuk para penjaga keamanan setempat yang disewa dari militer Brigade Martir 17 Februari. Meski wilayah tersebut sangat luas, namun tak bisa dipungkiri bahwa perangkat keamanan mereka masih jauh dari kata standar, dan hal itu semakin mengkhawatirkan bagi Jack. Sesaat kemudian, Deplem menjelaskan jika kompleks ini bukanlah kantor kedutaan, melainkan hanya pos diplomatik sementara, sehingga sangat wajar jika standar keamanan tak diterapkan. Bahkan Tanto pun berpikir demikian. Ia kembali memperingatkan bahwa perimeter keamanan mereka terlalu lemah, sehingga ditakutkan akan berpotensi mendapat serangan mendadak dari para pemberontak. Keesokan harinya, Senin 10 September, Chris Stephen, seorang duta besar Amerika Serikat, tiba di Benghazi dan berkunjung ke kantor CIA. Tim GRS bertugas mengawalnya ke kantor wali kota untuk mengadakan pertemuan singkat. Chris kemudian menjelaskan maksud tujuannya kemari dan menyampaikan pidato diplomasinya kepada Dewan Benghazi. Relationships between governments are important. It's easy to imagine any number of scenarios playing out.
Pasca pertemuan singkat mereka, tim JRS kembali mengawal sang duta besar menuju pos diplomatik, tetapi yang dikhawatirkan semakin menjadi-jadi. Akibat pertemuan sebelumnya, kini media menjadi tahu akan kedatangan orang yang sangat penting di negara mereka. Di sana, Jack maupun Ron tak mungkin diam saja. Lalu mereka memperingati Scott bahwa para pemberontak memiliki persenjataan yang tak terbatas. Terlebih mungkin mereka bisa berkoordinasi dengan anggota yang lain. Tetapi untuk saat ini prioritas Scott adalah memastikan gerakan duta besar tak bisa terendus. Hari-hari berikutnya keadaan berjalan seperti biasa. Suasana lebih kondusif dan tak ada ancaman ataupun serangan dari para pemberontak. Namun di balik keheningan itu, diam-diam para milisi bersenjata telah berkoordinasi dengan anggota mereka yang lain. Sekelompok militan berbondong-bondong mendekat ke pos diplomatik, dan inilah yang terjadi. Mereka secara membabi buta menyerang gerbang depan yang dijaga oleh Brigade 17 Februari. Sedangkan Scott dan rekan-rekannya tak menyangka akan serangan dadakan tersebut. Mereka lantas menyebar dan mengevakuasi diri masing-masing, termasuk mengamankan Chris Stephen. Dan seperti yang ditakutkan tim JRS sebelumnya, akhirnya benar nyata karena serangan dari pemberontak berhasil melumpuhkan sistem keamanan pos diplomat. Kini mereka terus merangsek maju untuk menguasai seluruh kompleks demi menangkap duta besar Amerika Serikat. Scott, Chris, dan seorang spesialis ID bernama Smith begitu ketakutan akan serangan tersebut. Di sana mereka hanya bisa bersembunyi di ruangan yang dilindungi pintu baja anti peluru. Chris yang panik akan serangan itu berusaha menghubungi kantor CIA hingga kemudian kabar itu segera direspon oleh tim JRS. Mereka pun bergegas melengkapi atribut dan persenjataan. Prioritas mereka saat ini adalah membantu menyelamatkan duta besar. Moving package and guest in the safe haven. Yes, Scott, do you have hands on the ambo yet? Namun sebaliknya, Bob justru menolak mengirim mereka. Ia terus bersikeras mengarahkan Brigade 17 untuk menghentikan serangan para pemberontak. Sedangkan seperti yang kita tahu, mereka dipastikan kalah jumlah dan persenjataan. Hal itu sempat menjadi perdebatan bagi Bob dan Ron. Di sana, Bob beralasan jika saat ini duta besar berada di ruangan yang aman. Lagi pula, JRS bukanlah respon pertama dalam panggilan darurat itu. JRS hanyalah opsi terakhir. Dan yang terpenting, Bob tidak ingin kepergian JRS akan mengekspos keberadaan Annex. Di sisi lain, agen diplomat yang berada di ruang kontrol utama meminta pertolongan kepada kedutaan Amerika Serikat yang berada di Tripoli. Mereka segera merespon dan dengan cepat berkomunikasi dengan pusat komando Africom yang ada di Jerman, termasuk menghubungi semua pihak di Pentagon. Glenn yang merupakan anggota JRS di Tripoli pun bahkan berinisiatif memberikan bantuan. Yang ia butuhkan saat ini adalah tiket penerbangan menuju Benghazi, walaupun ia harus sedikit bersabar, karena Tripoli kurang lebih berjarak 400 mil dari Benghazi. Tetapi bagaimanapun waktu terus berjalan dan kondisi pos diplomatik saat ini sedang berada di ambang kehancuran. Agen yang bertugas di sana tak bisa melakukan apapun kecuali bersembunyi, bahkan mereka semakin terdesak. Beruntung pintu baja masih mampu menahan gerakan para militan, tetapi hal itu tak lama lagi akan menjadi sebuah mimpi buruk mengerikan.
Setelah mereka tak mampu menembus pintu tersebut, para militan memutuskan untuk membakar ruangan itu dengan berharap akan menewaskan orang-orang yang bersembunyi di dalamnya. Scott yang mengetahui rencana itu bergegas memerintahkan Chris dan Smith untuk merangkak ke toilet. Berbagai upaya telah mereka lakukan demi menyelamatkan diri. Suasana tegang dan menakutkan semakin terasa. Dan saat itu, tiba-tiba kepulan asap hitam memenuhi seisi toilet. Di sana ketiga orang itu mulai kesulitan untuk bernapas, bahkan hampir seluruh ruangan kini telah dipenuhi kobaran api. Jack yang melihat dari kejauhan semakin mencemaskan rekan-rekannya, terlebih tim GRS terus-menerus mendengar beberapa panggilan putus asa. Namun lagi-lagi permintaan itu terus ditentang oleh kepala CIA. And you get entrenched? Ron yang sudah kehabisan kesabaran terpaksa memerintahkan timnya untuk bergerak dan mengabaikan perintah Bob. Lantas ia pergi menuju pos diplomat. Sebelum tiba di gerbang pos diplomat, mereka bertemu dengan sekelompok penjaga 17 Februari. Kali ini seorang pegawai CIA bernama Ama mencoba berkomunikasi dengan mereka, tetapi tiba-tiba mereka diserang dari sudut lain. Suasana pun seketika berubah mencekam. Di tempat lain, Glenn akhirnya mendapat dukungan untuk terbang ke Benghazi. Sementara GRS telah berhasil mengatasi serangan sebelumnya, dan kini mereka terus maju menuju pos diplomat. Meski tak bisa dipungkiri, perjalanan mereka sangat tidak mudah. Para militan bersenjata terus saja menghalangi upaya mereka, sehingga GRS pun sedikit tertahan. Namun beruntung, Ron segera menginisiasi timnya dan membaginya menjadi dua kelompok. Beruntung Tig berhasil membuka jalan bagi rekan-rekannya. Mereka pun terus bergerak ke arah gerbang utama. Sementara itu, Tanto Boone bersama dua personil 17 Februari berhasil masuk ke kompleks dengan aman melalui gerbang belakang. Drop that tactical, we're dead! Right fucking now, man! We're coming in, we're on property! Sedangkan Scott tiba-tiba terpisah dengan Chris. Meski Scott dan Jack berhasil keluar dari gedung, kemungkinan terburuknya mereka akan kesulitan untuk menemukan Chris maupun Smith. Ron dan Jack yang telah berhasil melalui gerbang utama segera memberanikan diri untuk masuk ke gedung yang terbakar. Namun sekali lagi, upaya mereka untuk mencari duta besar tidak membuahkan hasil, kecuali hanya tubuh Smith yang saat ini sudah tak bernyawa. Di lain sisi, regu yang dipimpin oleh Tanto terus bergerak untuk bergabung bersama Ron dan yang lainnya. Tetapi mereka tetap harus mewaspadai keadaan sekitar, karena kemungkinan terburuknya mereka tak mengetahui mana teman dan mana lawan. Hal itu lebih diperburuk ketika Ama menginfokan jika para militan kembali berkumpul dan menambah kekuatan. Menyikapi kabar itu, Ron segera mengirim personilnya untuk menuju ke ruangan utama guna mengamankan beberapa arsip penting. Tetapi tak lama kemudian, sekelompok militan datang dari arah gerbang belakang. Serangan dadakan tersebut membuat mereka kocar-kacir kewalahan. GRS pun semakin terdesak, tetapi mereka terus berjuang sekuat mungkin demi menahan serangan militan. Hingga pada akhirnya GRS maupun beberapa agen diplomat berhasil melarikan diri dari tempat itu.
We are exfilling the compound, minus the ammo. Namun tak jauh dari kompleks itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal. Tanpa alasan yang jelas, mereka meminta semua penumpang untuk turun dari kendaraan. Di sini Scott khawatir jika pemblokiran itu adalah jebakan, dan ketakutan Scott semakin jelas ketika pemuda berbaju biru langsung menembaki kendaraan mereka. Two guys on the balcony. Two guys on the balcony. When you trying to say he's friendly? No, we don't know these guys. This is not.